Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai teori kognitif dalam mata kuliah teori belajar yang diampu oleh Ibu Jenny. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai teori kognitif berdasarkan pandangan umum dan pandangan para ahli. Nah, dengan ini juga bahwa video ini saya buat dalam satu pengajaran bagaimana mencapai teori dan bagaimana nanti mempraktekannya kepada seorang anak balita, yaitu dalam usia 1 tahun, dimana saya akan nanti memberikan suatu stimulus dan suatu pengajaran, dan pengajaran itu yang didapatkan itu dapat diterapkan dan dapat dicontohkan. Nah, di situ akan melihat hasil daripada pembelajaran diperoleh itu mengenai teori kognitif atau lebih kepada pengetahuan. Nah, kita langsung saja dalam pembahasan teori kognitif. Kognitif berasal dari bahasa Inggris, yaitu kognitif yang bermakna mengerti atau pengertian. Diartikan secara luas bahwa cognition atau kognisi adalah perolehan pengetahuan, penataan, dan penggunaannya. Kalau arti secara umum adalah kemampuan intelektual yang terdiri dari beberapa tahap, mulai dari knowledge atau pengetahuan, comprehension atau pemahaman, application atau penerapan, analysis atau analisis, sintesis atau sintesa, sampai evaluation atau evaluasi. Nah, ada juga yang mengartikan kognitif sebagai kemampuan untuk mengembangkan rasional atau akal. Jadi bagaimana teori kognitif ini juga mengembangkan rasional atau akal dalam pikiran manusia. Nah, pembelajaran bagi aliran kognitif juga dipandang bukan hanya sekedar mendapatkan stimulus dan menghasilkan respon yang mekanistik, tetapi pembelajaran juga melibatkan kondisi mental di dalam individu pembelajar yang berhubungan dengan persepsi, perhatian, motivasi, dan lain-lain sebagainya. Sehingga belajar dipahami sebagai suatu proses yang aktif dan dalam memperoleh, mengingat, dan menunjukkan ke dalam perilaku. Nah, perilaku yang nampak tidak dapat diamati dan diukur apabila tidak melibatkan proses mental seperti kesadaran, motivasi, keyakinan, dan proses mental lainnya. Jadi di dalam proses kognisi ini sendiri tidak bisa diukur tanpa melibatkan proses kesadaran, motivasi, dan keyakinan. Jadi di dalam 3 bagian itu seperti kesadaran, motivasi, keyakinan, dan proses lainnya itu harus ada untuk menjadi suatu ukuran yang dapat nanti diamati sehingga dapat diukur. Nah, teori belajar kognitif adalah teori yang menjelaskan juga proses pemikiran dan pemberdayaan kondisi mental serta pengaruh faktor internal dan eksternal dalam menghasilkan belajarnya seseorang individu. Jadi saya akan mengulangi bahwa teori belajar kognitif adalah teori yang menjelaskan proses pemikiran dan perbedaan kondisi mental. Jadi ada proses pemikiran dan perbedaan kondisi mental serta pengaruh faktor internal dan eksternal dalam menghasilkan belajar seseorang individu. Apabila proses kognitif bekerja normal, maka perolehan informasi dan penyimpanan pengetahuan itu akan bekerja dengan baik pula. Namun apabila proses kognisi tidak berjalan atau tidak bekerja sebagaimana mestinya, maka terjadilah masalah dalam belajar. Jadi itu problem yang akan ditemui dalam belajar ketika tidak secara semestinya atau sebagaimana mestinya pembelajaran itu harus mengarah kepada suatu tujuan. Nah, jika sudah di luar hal itu,
maka akan terjadi masalah atau trouble di dalam belajar itu. Nah, teori ini juga mulai berkembang pada abad 20-an. Secara sederhana, teori ini diibaratkan seperti komputer atau PC. Nah, proses awalnya dimulai dengan input data, kemudian mengolah hingga mendapatkan hasil. Jadi ada 3 bagian di dalam kognisi itu yang diibaratkan seperti PC atau komputer, yaitu input atau masukkan data, lalu ada proses di mana informasi yang terima yang dimasukkan itu diolah sehingga dinamakan output atau hasil akhir, sehingga hasil itu yang menentukan apakah baik atau tidak baiknya. Nah, beberapa tokoh berperan mengembangkan teori ini seperti James Piaget, Brunner, dan Schubel. Nah, dalam proses belajar mengajar di sekolah, contoh penerapan kognitif teori adalah guru sendiri, yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberi ruang bagi mereka atau siswa untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Jadi dalam praktiknya di sekolah, jadi yang berperan sebagai penerapan teori kognitif adalah guru yang berperan di dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, dimana juga harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, bahasa-bahasa sederhana yang mudah dipahami, yang diserap, yang mudah diingat, dan itu akan mudah diterapkan juga pula oleh peserta didik sendiri. Adapun teori kognitif ini adalah teori juga yang mengatakan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman yang dapat diukur dan diamati. Model ini lebih berorientasi pada siswa untuk belajar berpikir. Jadi model teori kognitif ini orientasinya itu pada siswa, yaitu bagaimana mereka belajar berpikir, bagaimana mereka mengolah suatu informasi yang didapatkan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, baik itu satu pengajaran dalam kelas maupun informasi-informasi yang didapatkan di internet. Jadi implementasinya atau orientasinya sehingga itu membuat siswa atau peserta didik belajar berpikir mengolah informasi itu. Nah, nantinya dengan belajar berpikir mereka akan melihat sisi-sisi dari informasi yang didapatkan, apakah itu membangun, apakah itu bermuatan yang tidak baik dalam perkembangan mereka dan sebagainya. Nah, itu akan menjadi suatu pembelajaran atau bagaimana mereka diajarkan untuk berpikir mengolah informasi itu. Nah, adapun menurut para ahli, saya melampirkan atau akan menjelaskan ada 2 pandangan dalam pemahaman atau yang didapatkan oleh para filsuf ini atau ahli dalam teori kognitif ini. Yang pertama adalah James Piaget. Teorinya disebut dengan cognitive development atau perkembangan kognitif. Nah, dalam teorinya Piaget memandang bahwa proses berpikir sebagai aktivitas gradual. Jadi ia memandang bahwa proses berpikir sebagai aktivitas yang gradual dan fungsi intelektual dari yang konkret menuju abstrak. Jadi sesuatu yang secara khusus masuk kepada secara umum. Nah, itulah yang dikembangkan oleh Piaget sendiri dalam kognitif perkembangan atau perkembangan kognitif itu, sehingga bagaimana peserta didik itu diajarkan memahami suatu hal yang konkret, suatu hal yang gradual, sehingga itu akan memampukan mereka untuk menuju satu yang abstrak, sehingga mereka dapat menyimpulkan dan dapat mengambil poin-poin di sana. Nah, yang kedua adalah menurut German Barner dengan discovery learning atau penemuan cara belajar. Barner menekankan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia
jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia menggunakan contoh-contoh yang ditemui di dalam kehidupan sehari-hari. Sini Barnard mengambil suatu garis besarnya adalah kehidupan sehari-hari. Nah, adapun dalam teori kognitif ini saya akan memberikan satu praktek yang bagaimana teori ini, teori pemahaman atau pengetahuan ini dapat membuat suatu hal yang tidak dimengerti menjadi dimengerti, atau tidak dilakukan bisa dilakukan. Nah, ini akan saya praktekkan kepada seorang anak atau balita yang berusia 1 tahun 29 hari dengan mencontohkan memasukkan bola ke dalam toples dan akan diikuti balita tersebut. Nah, saya akan memberikan suatu teori dan memberikan suatu contoh bagaimana nantinya balita tersebut akan mengikuti instruksi yang saya berikan. Nah, dengan hal itu kita dapat menyimpulkan bahwa teori kognitif atau pengetahuan ini dapat memberikan suatu dampak kepada seseorang atau kepada anak atau kepada peserta didik yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, ikuti terus pembelajaran ini dan kita akan menyaksikan pembelajaran selanjutnya dalam praktek pembelajaran teori kognitif ini. Mari. Seperti dalam contoh tadi, dimasukkan bola dalam toplesnya, masukin. Ayo, masukin bola dalam toples. Lagi. Ya,